'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini video kami dari kelompok 3 membahas tentang kriptografi asimetris RSA. Ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kami, keamanan komputer oleh Bapak Ilham Eka Putra, Eskom M.Hub. Video ini diambil di lapangan golf Semen Padang. Karena backgroundnya yang cukup bagus, kami milih tempat itu. Dan selanjutnya kami langsung masuk ke diskusi kami. Check it out. Ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Masehi. Pada masa perang digunakan untuk mengirim pesan rahasia antar sesama kawan, agar apabila pesan terbaca oleh musuh di tengah jalan, isi dari pesan tersebut tidak dapat terbaca. Seiring dengan kemajuan teknik yang digunakan untuk mendeteksi, maka di dalamnya tergantung unsur isi matematis yang membuat isi dari informasi tersebut semakin sulit untuk dibongkar. Tersendiri. Sistem sandi simetris cenderung jauh lebih cepat sehingga lebih disukai oleh sementara kalangan industri. Kejelekannya, pihak-pihak yang ingin berkomunikasi secara privat harus punya akses ke sebuah kunci das bersama. Walaupun biasanya pihak-pihak yang terkait sudah saling percaya, skema ini memungkinkan satu pihak untuk memalsukan pernyataan dari pihak lainnya. Ya, selanjutnya itu sejarah RSA. Algoritma RSA dijabarkan pada tahun 1977 oleh Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adelman dari MIT. Huruf RSA tersendiri juga berasal dari inisial nama mereka, Rivers, Samir, dan Adelman. Clifford Crook, seorang matematikawan Inggris yang bekerja untuk GCHQ, menjabarkan tentang sistem ekuivalen pada dokumen internal pada tahun 1973. Penemuan Clifford Crook tidak terungkap hingga tahun 1997 dikarenakan alasan top secret classification. Algoritma tersebut dipatenkan oleh Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1983 di Amerika Serikat sebagai US Patent 4405829. Paten tersebut berlaku hingga 21 September tahun 2000 semenjak algoritma RSA dipublikasikan sebagai aplikasi paten. Regulasi di sebagian besar negara-negara lain tidak memungkinkan pengguna paten. Hal ini menyebabkan hasil penemuan dari Clifford Crook
dikenal secara umum, paten di Amerika Serikat tidak dapat mematenkannya. Ya, mungkin selanjutnya ada yang mau ditambahkan. Baiklah, saya akan menambahkan diskusi kita kecepatan algoritma RSA. Sebuah operasi RSA, baik enkripsi, deskripsi, penandaan atau verifikasi, intinya adalah sebuah eksponensial terhadap modul. Proses perhitungan ini ditunjukkan oleh sebuah rangkaian dari multiplikasi terhadap modul. Dalam aplikasi praktikal adalah umum untuk menentukan sebuah eksponen kecil yang umum sebagai kunci publik. Faktanya, keseluruhan kelompok dari user atau pemakai bisa memakai eksponen yang sama dengan berbeda modulus. Terdapat beberapa pembatasan pada faktor-faktor prima dari eksponen publik ketika diwujudkan. Hal ini menyebabkan proses eksekusi lebih cepat daripada proses deskripsi dan verifikasi lebih cepat daripada penandaan. Dengan algoritma eksponensial modular yang khas yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma RSA, operasi kunci publik membutuhkan OK pangkat 2 langkah, operasi kunci privat membutuhkan OK pangkat 3 langkah, pembangkitan kunci membutuhkan OK pangkat 4 langkah. Di mana K adalah jumlah bit dari modulus. Teknik multiplikasi cepat seperti metode pada fast Fourier transform membutuhkan langkah-langkah yang lebih sedikit secara asimptotik. Dalam praktiknya, hal ini di atas tidaklah umum melihat pada kompleksitas perangkat lunak yang lebih besar dan kenyataan bahwa mungkin akan lebih lambat untuk beberapa ukuran kunci yang khas. Okelah, ya. Bagaimana perbandingan kecepatan antara algoritma RSA dengan yang lainnya? Jadi, sebagai perbandingannya, itu algoritma DES dan beberapa cypherpunk yang lain lain jauh lebih cepat daripada algoritma RSA. DES secara umum 100 kali lebih cepat pada perangkat lunak dan antara 10.000 dan antara 1.000 dan 10.000 kali lebih cepat pada perangkat keras, tergantung dari implementasinya. Implementasi dari algoritma RSA mungkin akan mempersempit celah beberapa bit dalam tahun-tahun mendatang. Melihat tingginya permintaan, tapi bagaimanapun juga cypherpunk akan bertambah lebih cepat. Mungkin ada ditambahkan oleh saudari kita Rina. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang panjang yang akan terhadap algoritma RSA dan ukuran kunci dalam algoritma RSA.
ini akan membuat sang penyerang bisa membaca semua pesan terenkripsi dengan kunci publik dan memasukkan tanda. Cara yang paling jelas untuk melakukan serangan jenis ini adalah dengan memfaktorkan modulus publik N ke dalam dua faktor prima, P dan I. Dari P, I, dan E publik eksponen sang penyerang bisa secara mudah mendapatkan D, eksponen privat. Hal yang paling sulit adalah memfaktorkan N. Keamanan RSA tergantung pada kesulitan yang memfaktorkan N. Cara lain untuk memecahkan algoritma RSA adalah dengan menemukan sebuah teknik untuk menghitungkan akar KE mod N. Karena K sama dengan M pangkat E mod N. Akar KE dari C mod N adalah besar M. Serangan ini akan seseorang memperoleh kembali pesan-pesan yang telah terenkripsi dan memasukkan tanda, bahkan tanpa mengetahui kunci privat. Cara penyerang pesan tunggal yang paling sederhana adalah dengan serangan menembak blank. Bagaimana cara penyerangan menembak blank? Coba dijelaskan. Jadi, cara dari serangan menembak plain text adalah seorang penyerang mengamati sebuah ciphertext dan menembak apa sebenarnya pesan tersebut. Sebagai contoh, serangan pada fajar. Dan mengenkripsikan tembakan ini dengan suatu kunci publik dari sang penerima dan dengan membandingkan dengan ciphertext. Sang penyerang akan bisa mengetahui apakah tembakan benar. Menambahkan beberapa bit acak pada pesan dapat menghalangi serangan jenis ini. Serangan pesan tunggal yang lainnya bisa terjadi jika seorang mengirimkan M pesan yang sama kepada 3 orang lain, di mana setiap orang memiliki kunci publik E sama dengan 3. Seorang penyerang yang mengetahui tentang hal ini dan melihat ketiga pesan akan dapat mendapatkan kembali pesan M. Sayangnya, serangan jenis ini juga bisa dikalahkan dengan melapisi pesan sebelum enkripsi dengan beberapa bit acak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Imam. Baiklah, saya akan membahas tentang penggunaan RSA. Sistem RSA sekarang digunakan oleh berbagai macam jenis produk, platform, dan industri di seluruh bagian dunia. Algoritma RSA digunakan dalam banyak perangkat lunak yang dijual secara komersial dan direncanakan akan digunakan pada banyak perangkat lunak lainnya. Algoritma RSA terpasang dalam sistem operasi pada hari ini yaitu oleh Microsoft, Apple, Sun, dan Novell. Berbicara tentang perangkat keras, algoritma RSA juga dapat ditemukan pemanfaatnya dalam telepon yang aman, dalam kartu-kartu jaringan internet, dan dalam kartu cerdas atau smart card. Sebagai tambahan, algoritma RSA tergabung ke dalam semua protokol-protokol utama untuk komunikasi internet yang termasuk S per IME, SSL, dan S per WAN. Algoritma RSA juga dimanfaatkan secara internal oleh banyak lembaga, termasuk cabang-cabang dari pemerintahan Amerika Serikat, badan-badan hukum utama, perpustakaan nasional, dan universitas-universitas. Pada saat penerbitan algoritma RSA, teknologi yang menggunakan algoritma RSA didaftarkan lebih dari 700 perusahaan. Teknologi enkripsi berbasis RSA V-Safe yang dipasang diperkirakan mencapai angka 500 juta. Kebanyakan dari penerapan ini mencakup penggunaan algoritma RSA. Membuat algoritma RSA secara signifikan merupakan sistem kriptografi yang penggunanya paling luas di dunia. Hal ini diperkirakan akan semakin bertambah besar dengan sangat cepat karena penggunaan internet dan World Wide Web semakin bertambah. Apa manfaat algoritma RSA? Penggunaan algoritma